Shalom, selamat pagi saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kita di dalam Tuhan. Kita mau meninggikan dan memuji nama Dia, kita mau lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita mau Tuhan ada bersama kita. Amin Yesus. Kaulah pengharapanku, ku
Tuhan setiap waktu Bapa. Kami mau selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk pagi hari ini kami datang. Kami memuliakan, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Yesus. Karena kami punya Allah yang sungguh hebat. Karena kami punya Allah yang sungguh amat luar biasa Bapa. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di pagi hari ini, ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang telah diberkati Tuhan selama 1 minggu ini. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Haleluya.
Raja yang bertahta atas kita. Kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan namanya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Ya, sama-sama katakan Kau yang bertahta. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yang berjaya, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih ya, masih pagi. Kita mau di setiap langkah kita Tuhan ada selalu bersama kita. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Di setiap langkah kita.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Berkati tim Praise and Worship. Biarlah Tuhan pakai lebih jauh, supaya kami boleh mengenal terus akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar berkami, supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur supaya dikatakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Aleichem. Judul khotbah saya, hidup baru dan ciri-ciri hidup baru. Ayat masnya kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahasa Indonesia masa kini katakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Amin. Anda mau hidup baru? Seringkali orang berpikir kalau menikah itu hidup baru. Menempuh hidup baru. Tapi berapa banyak kejadian begitu selesai ijab kabul istri yang tempeleng saudara. Pernah lihat? Langsung dicabuk gitu. Wah, itu bukan hidup baru saudara. Ya, berantakan saudara ya. Bagaimanapun Anda mengubah masyarakat, berapa kali pun Anda menstrukturnya kembali. Niscaya semuanya akan berakhir dengan kerakusan, nafsu dan ambisi, kecuali Anda menciptakan manusia baru. Jadi manusia baru ini tidak bisa diusahakan oleh sendiri, tapi ini merupakan salah satu kehendak Tuhan. Jadi garansinya apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi garansinya apa? Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian percaya kepada Kristus. Amin. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 minggu yang lalu saya katakan seringkali kita senang dengan hal yang baru. Betul enggak? Perabotan yang baru, rumah baru, apa lagi? Baju baru, sepatu baru, semua serba baru, tapi enggak boleh istri yang baru. Atau suami yang baru, wah itu kacau saudara. Benar enggak? Ya, ciri-ciri manusia baru Anda bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Next. 1 Petrus 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Allah itu hakim, ya. Jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa mandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus sebagai hakim, ya, Dia tidak pilih-pilih. Kalau di dunia kan hakim itu kan pilih-pilih. Ya tahu? Nah, dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang sia-sia. Ada orang mengenal Kristus setelah umur 20 tahun. Berarti selama 20 tahun hidupnya sia-sia. Ada orang mengenal Kristus setelah umur 50 tahun. Selama 50 tahun hidupnya sia-sia. 50 tahun ikut Yesus, 75 tahun meninggal. Berapa tahun dia mengabdi kepada Yesus? Berapa lama? 25.
Ada orang mengenal Yesus setelah umur 70 tahun. Selama 70 tahun hidupnya sia-sia. 75 mati. Berapa tahun dia mengabdi sama Tuhan? 5 tahun. Ya, boleh saya tanya, Ibu Miandria ikut Yesus umur berapa? Dari kecil, dari orok perocot gitu, udah ikut Yesus. Iya. Nah, itu artinya orang tua sudah memenangkan Anda seluruh hidupmu buat Yesus. Ya, makanya pentingnya orang tua bawa anak-anak kepada Kristus. Ada anak mengenal Yesus setelah umur 3 tahun, 5 tahun. Jadi selama 5 tahun hidupnya sia-sia. 3 tahun hidupnya sia-sia. Betul enggak? Jadi kalau Anda sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, opung, nenek, kakek, apalagi macam-macam tuh. Harus bawa anak-anaknya. Sebab pengalaman saya, anak yang dibawa kepada Tuhan dengan anak yang tidak dibawa kepada Tuhan beda, saudara. Beda. Ya. Mungkin saudara tidak lihat kursi merah ya. Kemana itu? Dibawa ke bawah. Ruang kanan. Sedangkan bangku-bangku kita kasih orang lain. Ya, ada 13 bangku. Kita kasih ke sekolah kehidupan baru. Kurang, beli lagi. Amin. Kok diem semua? Takut ya ditagih? Enggak, saudara. Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saling mengasihi. Apa artinya saling mengasihi? Saya mengasihi, Anda mengasihi. Kan nggak bisa mengasihi itu, saya mengasihi, istri saya tidak. Itu bertepuk sebelah tangan namanya. Ya, kalau orang tepuk sebelah tangan, bunyi nggak? Nggak bunyi. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ingat, hidup kita seperti rumput. Sebentar kelihatan, sebentar hilang. Musim kemarau kering, musim hujan hijau lagi. Hidup manusia seperti rumput. Anda pernah makan rumput? Di situ ada restoran sedia rumput, jukut. Ya, jukut. Jukut dimakan, saudara. Tahu nggak jukut itu apa? Rumput. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Kencing. Kalau di Google nggak ada. Saya buka kencing nggak ada. Adanya arnong. Arnong. Pernah dengar? Arnong. Saya suka itu. Ini mah arnong. Coba nanti lihat di situ. Arnong. Ya, Gideon sama Priska 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, dia ceritanya mau tes food, beli di sana, atos, keras. Ibu gembala masak jauh lebih baik. Ayo kita makan jukut yuk. Luar biasa. Nah, rumput menjadi kering, bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Oke, kita lihat lebih jauh. Next. Ya. 1 Petrus 2 ayat 23-25 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal
Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Kita itu seperti rumput. Apa yang kita banggakan? Nggak ada. Kalau mati, ya sudah selesai. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ya. Jadi jelas kita perlu dilahirkan kembali. Ya, menjadi manusia yang baru. Amin. Oke. Apa sekarang ciri-ciri tanda orang yang lahir baru? Yang pertama, takut pada Tuhan. Next. Ciri-ciri tanda orang yang lahir baru, takut pada Allah. Banyak orang sekarang tidak takut pada Tuhan, bahkan melecehkan Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu di Los Angeles ada voting A, B, C. C-nya itu apa? God, Tuhan, no. Melecehkan Tuhan. 48 jam kemudian terjadi apa? Kebakaran. Kebakaran hebat. Bakaran hebat. Ya, artis-artis Hollywood yang kaya raya semua ada di situ. Bahkan ada beberapa orang Indonesia punya rumah di sana. Ya, seperti Bambang Triatmojo anaknya di sana. Anaknya Abu Rizal Baki ada di sana. Habis, angus semua. Kenapa? Menghina Tuhan. Bahkan ada seorang wanita, dia ceritanya seperti pidato, tapi dia menghujat Tuhan, tak tahu, gobrak gitu. Langsung mati, saudara. Ya, ingat, hukuman Tuhan itu tidak tunggu lama, setahun kemudian, 2 tahun. Itu 2 hari kemudian kejadian. Nah, seperti di Glodok Plaza, kebakaran di mana itu? Di mana? Diskotik. Ada apa diskotik? Tempat gak benar. Mesum dan sebagainya. Bakar, ada beberapa orang tewas. Ya, makanya melalui kesempatan ini saya katakan, dialah Bapak, Ibu, Saudara takut pada Tuhan. Ya, dikatakan dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan, kita itu numpang, kita itu musafir, menumpang, saudara. Mau berapa lama kita tinggal di dunia? Mau hidup 100 tahun? Mau nggak? Banyak orang nggak mau. Ripuh, saudara. Ya, kita itu menumpang. Karena kita menumpang di dunia, hidup harus berhati-hati. Ya kan? Di dalam bahasa Indonesia masa gini katakan, kalian menyebut Allah itu Bapa pada waktu kalian berdoa kepada. Nah, Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Allah itu hakim. Langsung dihakimi. Luar biasa ya. Terjadi kebakaran yang besar. Tapi aneh, ada gereja utuh. Kanan kirinya terbakar, gereja utuh. Bahkan ada yang kirim tayangan Alkitab, cover depannya yang terbakar. Tapi dalamnya utuh, luar biasa. Salib utuh. Itu mengingatkan kita peristiwa di Situbondo, Jawa Timur. Ada 20 gereja yang dirusak, dibakar. Ada 1 mimbar, di atasnya ada Alkitab. Semua habis, tapi Alkitab itu utuh. Luar biasa. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Ya, hati-hati sikap kita dengan Tuhan. Hati-hati kata-kata kita terhadap Tuhan. Ya, Tuhan tuh langsung menghakimi kita. Karena Dia apa? Dia hakim yang adil. Amin. Betul enggak? Sebab itu selama kalian masih ada di dunia, hendaklah kalian mengagungkan Allah dalam hidupmu. Artinya takut karena kasih dan hormat kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu Bapak kita. Next. Allah itu Bapak kita.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Allah itu Bapanya Tuhan Yesus, tapi Allah itu juga Bapanya kita semua. Amin. Anda punya Bapak enggak? Saya enggak punya Bapak secara biologis. Bapak saya udah mati. Tapi saya mau jadikan Allah itu sebagai Bapak. Ada banyak orang ngomong-ngomong tentang Bapak, histeris dia. Kenapa? Pengalaman kita, waktu kita bikin retreat, ya ada seorang pendeta ngomong tentang Bapak, dia nangis saudara. Kenapa kamu menangis? Saya ingat Bapak saya. Kenapa? Bapak saya kejam. Oh gitu. Ingat ya, Bapak kita di sorga tidak sama dengan Bapak yang ada di dunia. Mungkin kamu berpikir begitu. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Amin. Makanya jadi Bapak jangan arogan. Jadi Bapak jangan keras. Boleh keras, disiplin, ya. Tapi jangan menggunakan kekerasan. Dia itu hakim. Yang tanpa memandang muka menghakimi, hakim. Ya. Yesus jadi hakim. Hakim di mana? Pengadilan tata putih. Pengadilan bangsa-bangsa. Ya, pengadilan khusus buat orang-orang Yahudi Israel. Dia jadi hakim. Kalau hakim kita, Tuhan Yesus pasti adil. Makanya ada satu ayat di kitab Pengkhotbah, di tempat keadilan terdapat ketidakadilan. Hakim-hakim di dunia bisa disogok. Lihat tuh, ada yang korupsi sampai berapa? Triliunan. Cuma divonis berapa? 6 tahun. Ya ngamuk lah. Pak Prabowo bilang, kenapa enggak 50 tahun? Semua itu ada patokannya. Kalau orang korupsi sekian, hukumnya sekian, korupsi sekian, hukumnya sekian. Jadi enggak maunya sendiri. Apa yang terjadi? Hakimnya dipecat. Dipecat. Ya, Prabowo tegas. Dia ingin pemerintahnya lebih bersih. Main sikat sana, sikat sini. Ya. Sekarang ada makan gratis. Kemarin saya lihat menyedihkan sekali. Ada ibu-ibu. Apa? Makanan gratis. Yang enak-enak diambil sama dia, rebutan. Guru-gurunya rebutan. Ya apa toh? Buah-buahan diambil sama dia. Dikasih sisa-sisanya. Wah ini perlu pengawasan. Perlu pengawasan. Ya. Makanya kalau kita makan di pesta-pesta, jangan bawa tas yang besar. Jangan bawa kantong kresek yang besar. Kenapa saudara? Ikan seekor bisa masuk ke tas. Ya, Luki kan pada cerita itu. Pestanya orang apa itu? Orang Manado ya? Bener, masuk ke kantong, bawa pulang. Dia makan lagi, ada kue, wah ambil kue. Ketawa. Betul saudara, betul. Ya, kita tertib. Ya, udah gitu kita makan, ambil sebanyak-banyaknya. Nggak habis, tinggalin. Masa kasih anak piringnya gede, minyak wes ngelewer gitu. Waduh, makan habis? Enggak. Kenapa saudara? Saya perhatikan ya, saya suka nginep di restoran, kita lihat orang makan baru 1-2 sendok tinggalin. Padahal masih banyak di situ. Wah kalau di luar negeri didenda saudara. Betul didenda. Indonesia mah masih apa ya? Masih bisa ditolerin. Kalau di luar negeri bayar. Betul. Mesti gitu saudara. Ya, makanya kita diajar kalau makan ambil yang secukupnya. Berilah kepada kami makanan kami yang apa? Secukupnya. Makan cukup udah asal kenyang. Ya. Betul enggak? Kita menumpang di dunia ini. Ya. Menumpang. Selama kamu menumpang di dunia, pantaskah hidup yang sementara ini disia-siakan? Pantas enggak? Saudara tahu semut tidak pernah mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Ya. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepalanya. Mantengnya keharap.
Ya, sekarang babi resah saudara. Tahu nggak? Babi lagi resah sekarang. Wah, orang segadung dari arek dibencit. Sapi aman. Betul nggak? Babi, wah resah saudara. Gelisah dia. Berapa lagi? Berapa hari lagi? 2 minggu lagi ya? Aduh, babinya resah saudara. Kenapa? Dia udah punya firasat. Sekedeng dari orang dipancit dia. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun. Kenapa? Hidupnya cuma 47 hari. Jadi lihat bagaimana Allah menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh. Dan selalu ingat bahwa kamu itu adalah istimewa. Amin. Katakan saya istimewa. Saya istimewa. Iya, apa istimewanya? Tuhan berikan kehidupan, kita sudah ditebus, istimewa. Ya, kalau orang nggak percaya Yesus, binasa, betul nggak? Oke, yang kedua, apa ciri orang yang hidup baru? Sadar telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hidup tanpa Kristus itu hidup yang sia-sia. Sia-sia itu kalau bahasa Malaysianya percuma. Percuma. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ditebus. Apa artinya ditebus? Ditebus itu artinya didapatkan kembali. Tadinya kita terhilang. Kita terjual. Tapi kita ditebus. Ditebus oleh darah. Kita ditebus bukan oleh emas dan perak. Tapi ditebus dengan darah yang mahal. Darah apa? Darah Kristus. Makanya gereja ini saya kasih nama GBT, darah Yesus. Coba katakan, GBT, darah Yesus. Anda diganggu orang? Gampang, darah Yesus. Anda mau dibaca orang? Darah Yesus. Anda mau ditodong? Darah Yesus. Betul saudara. Ya, betul. Kita harus antisipasi dengan darah Yesus. Banyak pengalaman yang saya lakukan. Ada banyak pengalaman dengan Ibu Gembala. Betul enggak? Bilang darah Yesus. Itu bangsat melecir saudara. Betul. Ya Ibu Gembala. Mau apa kau? Mau ambil burung? Darah Yesus. Darah Yesus. Melecur. Lompat. Kalau orang sudah panik, tembok tinggi pun bisa dilompatin saudara. Betul enggak? Coba suruh biasa-biasa suruh ngelompat. Bisa enggak? Nggak mungkin. Betul enggak? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau sudah belajar kitab Imamat, setiap binatang-binatang korban yang akan dipersembahkan harus tidak bercelah. Tidak bercelah. Gak boleh kakinya pengkor atau telinganya hilang satu. Gak boleh. Harus sempurna. Ya, sebentar lagi bangsa kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Betul. Itu semua harus sempurna. Sapinya harus sempurna, harus gemuk. Kambingnya, dombanya harus gemuk. Betul. Ya, tidak bercela, bukan tidak bercelana, saudara. Tidak bercela. Betul enggak? Iya. Dikatakan lebih jauh dalam bahasa Indonesia masih dikatakan, kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang. Bayarannya bukan sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas,
melainkan sesuatu yang sangat berharga. Katakan sangat berharga. Anda itu berharga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda itu berharga. Kenapa? Karena kita ditebus oleh darah Kristus. Darah yang sangat berharga. Mungkin kita nggak punya apa-apa secara fisik. Tapi di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Kalau namanya berharga, misalnya saudara punya cincin, apa saudara berani geletain di mana-mana? Berani? Geletak no. Ya, kita coba, ada yang ngambil nggak? Kita berharga loh. Betul. Nilainya lebih dari emas dan perak. Karena kita sangat berharga. Karena ditebus oleh darah Kristus. Apa yang membuat kita berharga? Kekayaan dunia tidak bisa dibandingkan dengan jiwa kita. Ya, dikatakan melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus ini yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat atau celah. 20, Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan dan pada hari-hari menjelang akhir zaman ia datang ke dunia supaya kalian diselamatkan. Next, orang yang lahir baru sadar benar, punya kesadaran tinggi bahwa dirinya telah ditebus dari kesia-siaan dosa dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Iya, ingat, saya berharga. Katakan, saya berharga. Saya berharga. Baru 30%. Saya berharga. 50%. Saya berharga. Coba barisan sini. 1, 2, 3. Yang belakang enggak ada kedengaran suaranya. Ayo. 1, 2, 3. Sebelah sini. Sebelah sana. Oh, coba ngarep tok. Yang buri enggak iku. Siji, loro, telu. Saya berharga. Kenapa saya lakukan ini? Supaya saudara ingat. Saya itu berharga. Ya. Jadi kalau kita berharga, mau bunuh diri? Mau? Tidak. Karena berharga. Ingat ya, beberapa saat yang lalu ada pendeta mau bunuh diri, coba. Gara-gara apa? Gak boleh ibadah. Masih ada orang-orang seperti itu. Ya, sampai ada yang komentar, ya pendeta, arek bunuh diri, kumaha tuh. Ya, ingat, apapun yang saudara lihat, sesulit apapun hidupmu, kita jangan mengeluh. Kita jangan ngomel-ngomel. Kita jangan marungut-rungut. Tapi kita harus bersyukur. Iya, bersyukur itu salah satu cara untuk mengatasi semua kesulitan. Amin. Iya, saya 3 bulan nggak bisa jalan. Saya sakit. Saya sempat hopeless. Saya sempat putus asa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan badan saya segede gini, jeung naon coba. Gak bisa kerja, gak bisa melakukan aktivitas. Kasihan tuh ibu gembala. Gak bisa kemana-mana dia. Betul. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan. Saya itu menjadi kesaksian hidup. Di Bandung saya sudah bersaksi. Di Jakarta sudah bersaksi. Di Jemaat Seri kita bersaksi. Di konven kita bersaksi. Teman-teman FKUB saya juga bersaksi. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Amin. Karena itu tak mau hidup hampa tanpa arah lagi. Kita baca 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita mengenal Yesus, percaya kepada Kristus, kita ditebus oleh darah Kristus. Ingat, tubuh ini bukan milik dirinya sendiri. Milik siapa? Milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dibeli, harganya lunas dibayar. Ada perumnas.
perumahan nggak lunas-lunas. BTN bayar tapi nyicil. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Iya kan? Betul nggak? Ya itu. Jadi kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, lunas. Ya, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibeli. Ingat, ini barang sudah dibeli oleh Tuhan. Gak boleh kita gunakan dengan sembarangan. Ya, dalam bahasa Indonesia masa ini kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendiri yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaan. Itu kepunyaan Sekarang kita milik siapa? Milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus. Yesus milikku. Bukan untuk sementara. Tapi buat selamanya. Saya ini miliknya Tuhan. Saya juga miliknya Ibu Gembala. Ibu Gembala miliknya saya. Ibu Gembala miliknya Tuhan. Sama kalian. Ya. Kita tahu siapa saya. Ya. Oke. Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang sia-sia. Yaitu. Sejak kapan kita ikut Yesus? Ada orang yang ikut Yesus setelah berumur 20 tahun. Berarti 20 tahun hidupnya sia-sia. Ada orang mengikut Yesus setelah umur 55 tahun. 75 tahun mati. Berapa tahun dia mengabdi sama Tuhan? 20 tahun. Ya, tadi saya sudah katakan, kalau Anda bisa bawa anakmu dari kecil, berarti Anda sudah memenangkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Iya, kita lihat yang ketiga. Iman dan harapan tertuju kepada Allah. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman dan pengharapan kita tertuju kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Apa sih tujuan iman dan harapan kita sebagai orang Kristen? Apa? Apa tujuan kita? Hidup senang, kaya, sukses, sehat, populer? Tidak. Tujuan iman kita apa? Memuliakan Tuhan. Itu. Boleh sukses, boleh kaya, punya popularitas. Seperti orang-orang yang di Los Angeles itu punya popularitas semua. Kaya iya, kaya juga. Ya. Salah satu pemain tenis Serena Williams itu punya rumah di sana. Habis ludes. Banyak sekali tokoh-tokoh. Ya. Yang habis harta benda. Ya, ada satu ayat. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Dia titi karirnya dari awal bertahun-tahun. Habis dalam sekejap. Betul enggak? Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Kita harus belajar apa? Mengagungkan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, kita mau makan, kita doa dulu. Itu artinya memuliakan Tuhan. Kan banyak orang makan, ya udah makan. Ya, kelihatan itu, kalau kita makan di restoran, kita lihat orang, oh doa ya, oh berarti dia orang Kristen. Atau kita malu. Jangan malu. Ya, di restoran, di warung, di mana saja kita berada, makan, doa dulu. Doa nggak usah panjang-panjang, doain presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, merah putih, dan sebagainya. Nah-naonan atau? Benar nggak? Banyak orang supaya merasa rohani doanya panjang. Ya, doanya panjang, saudara. Wali kota didoain, semua dipapai dari gubernur terus ke bawah. Tekudu, saudara. Ibaratnya saudara pesan mie, masih anget kene.
Karena doa panjang sampai setengah jam. Apa itu tadi? Tiis satu, ngena tak? Ngena, terus ngegebel ya. Makanya doa itu harus singkat, padat, dan jelas. Betul kan? Kalau kita doa lila ting. Ya, saya dulu di sekolah Alkitab gitu. Doa puasa, ada satu ibu disuruh doa. Panjang sekali. Lila gitu. Apa yang terjadi? Satu persatu orang keluar. Yang lain keluar. Yang lain keluar. Akhirnya apa? Begitu amin, tinggal dia sendiri. Aduh, mentang-mentang ibu pendeta sih yang doa. Betul itu ibu pendeta. Dari Tator sana, dia sekolah kitab. Suruh doa syafaat, bener. Panjang gitu. Panjang, lebar, dan luas sekali, saudara. Aduh, apa yang terjadi? Pada pergi. Atau doa malam, sama saudara. Ya, ada doa malam, ada siswa iseng. Ya, ada satu siswa ketiduran. Apa yang dilakukan oleh teman? Diambil tali rapia. Ada tutup panci, diikat. Taruh di kelontongan sabuk. Ya, begitu selesai, teman-temannya udah pergi. Dia menyat saudara. Kelontang. Dikerjain. Puas. Ya, makanya kalau berdoa tong lila. Harapan kita adalah dunia seberang sana. Coba kita baca Titus 2 ayat 13. Harapan kita dunia di seberang sana. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita apa? Di seberang sana. Di mana? Yerusalem yang baru. Itu pengharapan kita. Ya, kita di dunia sebentar. Tapi di sana itu kekal. Amin. Ada sebuah gambar Yesus tersalib dengan kalimat di bawahnya. Aku melakukan hal ini bagimu. Next, ada enggak? Apa yang kau buat bagiku? Apakah jawaban Anda? Ya, saya ulangi lagi. Ada sebuah gambar Tuhan Yesus tersalib dengan kalimat di bawahnya. Aku melakukan hal ini bagimu. Apa yang kau buat bagiku? Apakah jawabanmu? Apa kira-kira jawabannya? Aku mau menyenangkan Tuhan. Dia sudah mati. Ya, dia sudah mati. Apa yang kau buat bagiku? Kita jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kita jangan sia-siakan kematiannya. Karena dia tidak cukup mati, tapi dia bangkit. Memberikan apa? Kehidupan buat kita semua. Jangan sia-siakan. Ya, oke? Satu lagi, baru nanti lanjut. Kapan ya? Menguduskan diri. Ya, hidup baru. Kita harus hidupnya kudus. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Caranya dengan taat pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Anda mau taat? Anda mau taat? Anda mau hidup benar? Baca firman Tuhan. Ya, jadikanlah mereka milik khusus Bapa. Melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Apa itu kebenaran? Itu menunjukkan kepada Kristus. Dia adalah kebenaran. Ya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Kita baca di sana, orang Yahudi di kota itu, kota apa? Beria. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tak ada kesucian tanpa mentaati firman Tuhan.
Ya, tak ada kesucian tanpa mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti rem. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan itu seperti rem. Rem yang pakem. Kenapa banyak terjadi kecelakaan? Remnya blong. Kendaraan itu sudah tidak layak dipakai. Atau syarat terlalu banyak penumpang. Sehingga menimbulkan apa? Remnya blong. Berapa tahun yang lalu pernah kejadian di warung kondang ke sana? Ya, ada truk bawa oli, 1 truk penuh. Dia remnya blong. Apa itu terjadi? Terjadi tabrakan. Orang naik sepeda motor, naik angkot, habis diterabas. Kenapa? Remnya blong. Nah, sama saja. Kalau saudara tidak punya firman Tuhan, kita akan lolos berbuat dosa. Tidak punya perasaan takut akan Tuhan. Benar nggak? Mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar seperti ini ya. Orang-orang di kota itu lebih baik. Di kota apa? Berea. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masanya, orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menjadi Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Ya, respon kita terhadap firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, apa respon kita? Respon itu yang akan mengubahkan hidup kita, amin? Kalau kita hanya sekedar dengar, telinga itu seperti telinga penggorengan. Tahu nggak? Telinga penggorengan, wajan. Kan telinganya bolong kan? Masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Ya. Apa yang kita dengar, kita serap, masuk ke dalam hati. Dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Kita menyanyikan satu pujian. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Kita beri sama-sama. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku menjadi sepertimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku menjadi sepertimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang lahir baru, takut pada Tuhan, sadar bahwa dia sudah ditebus oleh darahnya, punya iman dan pengharapan yang hanya tertuju kepada Tuhan, dan yang keempat, mau menguduskan diri. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang pagi hari ini, datang dengan berbagai masalah, persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu? Angkat tanganmu pada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat pada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah dan persoalan, baik dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, supaya terjadi perubahan dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Adakah saudara kamu, keluargamu yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Datang dengan iman, Allah sanggup menolong saudara. Kami datang kepada Tuhan, kau melihat tangan diangkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka datang dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tauing yang hari ini dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Tuhan pimpin perjalanan mereka. Dengan Kris, dengan Yosan kami serahkan dalam tamu. Berkati perjalanannya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tidak ada apa-apa di dalam perutnya. Supaya dia boleh mengalami mujizat dan kuasa daripada Tuhan.
Karena Tuhan sudah menebus hidupnya. Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semuanya bisa katakan? Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada yang bertugas.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan pujian-Mu. Bila Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah, berkati multimedia, lighting, kolektan, bahkan kami semua hadir. Tuhan berkati kami hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila jemaat Tuhan benar-benar mengalami kelahiran baru. Karena itu garansinya kalau kami percaya kepada Kristus, kami berada di dalam Kristus, kami akan mengalami kelahiran baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, agar seminggu ke depan kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan hubungan suami istri jadi baik, orang tua dan anak terjalin satu komunikasi yang baik. Demikian juga majikan dan pegawai sepekan boleh menikmati anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi untuk keberangkatan Ibu Yohana Linda Helena yang dibawa ke rumah sakit. Tuhan pimpin dalam perjalanan, boleh tiba sampai di tempat dengan selamat dan mendapatkan perawatan yang baik sehingga ibu ini benar-benar mengalami mujizat dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tadakan tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.